على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أجمعين. اللهم ربنا ارزقنا فقه الشافعي وفهمنا علم الشافعي وارزقنا عقل الشافعي وفقه الشافعي وعقل الشافعي. ونخص خصوصا في الذكر العلم السيد أحمد بن عمر الشاتري الذي أملاه في كتابه الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس على هذه النية. الفاتحة. طيب، وقفنا في لقاء سابق عند قول المصنف وسائل الطهارة ومقاصدها، فاليوم بإذن الله تعالى سوف نشرح عن ما يتعلق من بوضوء من فروض ومن شروط ومن سنن ومن مكروهات في الوضوء. والذي سيتولى بقراءة هذا الكتاب أخونا وأستاذنا أن خلق القرآن، فليتفضل مشكورا. الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضوء لغة اسم لغسل بعض الأعضاء، وشرعا اسم لغسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. طيب، هذا الباب يتكلم عن الوضوء. فالوضوء معناه لغة قال المؤلف اسم لغسل بعض الأعضاء. Jadi sebuah nama untuk membasuh anggota badan, ya, anggota badan. Lakin laisa kullil a'dha'. Wa syar'an ismun li ghasli a'dha'in ay a'dha' min jasadil insani. Makhsusatin yang dikhususkan, biniyatin makhsusatin ay biqasdin makhsusin. Apa niat dari pada wudu? Laisa tabarrud. Tapi apa? Dan niat listibahati bihi shalah. Au biniyati ma yatawaqqafu bihi ila al-wudu, mithlu qira'atil Qur'an. فإن قراءة القرآن يحتاج إلى الوضوء، فإنه لا يجوز لأي أحد تلاوة القرآن ومس القرآن، مس القرآن بالتلاوة، تلاوة القرآن بالمسح بدون الوضوء. يقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وما هي أعضاء الوضوء؟ أعضاء الوضوء الوجه من منابت الشعر إلى آخر الذقن وإلى سماغ الأذنين. Mulai dari apa? Mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai akhir daripada dzaqan. Kemudian apa? Sampai dua daun telinga. Hada al-a'dha'u lil wudu'. Summa ba'da dhalika al-yadayn min asabi' al-yadayn ila al-mirfaqayn. وكذلك مسح بعض الرأس وغسل الرجلين. هذا هو معنى أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة. إذن أعضاء الوضوء الوجه واليدين ثم بعض الرأس ثم الرجلين، غسل الرجلين إلى الكعبين بنية مخصوصة. ما معنى نية مخصوصة؟ أي بنية بقصد العبادة أو نية ما يتوقف به إلى الوضوء، مثل الصلاة، سواء كان صلاة سنة أو صلاة واجبة لا تصح إلا بالوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. Sesungguhnya Allah tidak menerima salat yang bila tahurin. Apa bila tahurin? Tidak suci. Sekarang kita bahas tentang arkanul wudu atau furudul wudu. Tafadhal. Furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu an-niyatu, al-thani ghuslul wajhi, al-thalithu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, al-rabi'u mashur ra'si, al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Taib, awalan furudul wudu. Apa makna furudul wudu? Sesuatu yang harus dikerjakan di dalam wudu. Istilah lainnya adalah arkanul wudu.
Al-awwalu an-niyatu. Mata yakunu niyya 'inda awwali ghasli juz'in minal wajhi. Ketika pertama kali membasuh bagian daripada wajah. Wa ma hiya niyatul wudhu'? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi aw nawaitul wudhu' listibahati bihi shalah. Baik. Hada niyatul wudu, imma an tatalaffadha bi lisanika ma'a qalbika aw fi qalbika biduni an tatalaffadha bi lisanika. Wa dalilu ala dhalika, adapun dalilnya qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Terus maqasid wudu itu apa? Kenapa maqasid niat itu apa? Liyufarriqa baina at-tabarrud wa al-ibadah. Wal ibadah, untuk membedakan antum cuci muka atau untuk tujuan ibadah. Karena cuci muka, cuci tangan sama juga dengan wudu. Wa ghaslul wajhi, dan basuh wajah. Tadi sudah disampaikan ghaslul wajhi min manabit sya'ri ila akhir dzaqani. As-salisu ghaslul yadaini ma'al mirfaqaini, tidak ilal mirfaqaini. Maka dikatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ila bimakna ma'a. Berarti apa? Marafiq juga harus dibasuh. Ar-rabi'u maskhul ra'si, mengusap kepala. Bukan rambut loh, kepala. Atau apa? Rambut yang bertempel dengan kepala. Maka ada orang kok rambutnya panjang, yang diusap ininya, bukan rambutnya yang pucuk tadi. Enggak. Tapi apa? Rambut yang menempel kepada kepala. Tidak kok ininya. Kan ada orang panjang ketika wudu cuma ininya saja. Tidak. Jadi rambut yang berada di dalam kepala, dari apa? Kulit kepala. Itu namanya ar-rabi'u maskhur ra'si. Kalau menurut Imam Malik bukan hanya maskhur ra'si, tapi mashu jami'ir ra'si. Ba'nya lil istighraq. Karena dalam Al-Quran dikatakan wamsahu biru'usikum, semuanya, maka harus begini semuanya. Kalau Syafi'i tidak, ya, pokoknya rambut yang ada di kepala, yang melekat pada kepala itu terkena apa? Terkena air. Al-khamisu ghaslul rijlaini ma'al ka'bain, dighusl, bukan dibasuh, bukan diusap. Sebagaimana mazhabnya Az-Zahiri mengatakan bahwa apa? Kaki itu diusap, tidak dibasuh. Karena dia mengatafkan kata wamsahu biru'usikum wa arjulikum, dibaca cer, ataf kepada wamsahu biru'usikum, diatafkan kepada sesuatu yang apa? Sesuatu yang dibaca cer. Yang dibaca cer itu wamsahu biru'usikum. Ru'us itu dimasak, bukan dighusl. Begitu pula kaki itu dimasak, tidak dighusl. Nah, taib as-sadisu tertib. Tertib ini adalah syarat yang tidak ditentukan di dalam atau tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran cuma mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tapi tidak menyebutkan tertib. Oleh sebab itu mazhab lain Maliki misalnya mengatakan wudu tidak harus tertib. Tapi secara praktek Rasulullah wudunya tertib. Basuh muka, tangan, tidak ada, basuh kaki dulu. Maka kita mengatakan apa? Dalilnya lain. Kita mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih, lakukan, mulailah, ya. Mulailah, awalilah sesuatu yang mana Allah menyebutkan di awal kali. Allah pertama kali menyebutkan apa? Wamsahu, ya, faghsilu wujuhakum. Tapi niat kan nggak ada itu, niat di dalam itu namanya niat di dalam wudu, di dalam Al-Quran nggak ada kan? Idza qumtum ila sholati faghsilu, nggak ada faniyah, nggak ada faniyah. Oleh karena itu mazhab Hanafi mengatakan wudu tidak harus niat. Wudu tidak harus niat. Tapi kalau menurut jumhur ulama harus niat, Hanafi tidak harus niat. Nah, beda dengan tayamum. Tayamum harus niat. Karena apa? Tayamum itu tohara badaliyah, tohara badal. Tahu badal? Ya, pengganti daripada wudu. Maka ini naqisah, tidak kamilah daripada wudu. Maka orang wudu harus tayamum harus niat. Beda dengan apa?
beda dengan wudu. Baik. Sekarang mashul khuffain, ayo. Mashul khuffain yajuzu mashu syai'in min dhahiri a'la al-khuffaini badalan an ghuslir rijlaini fil wudu'i yawman wa laylatan lil muqimi wa thalathata ayyamin bilayaliha lil musafiri wa tabtadi'u al-muddatu min intihai al-hadathi ba'da al-lubsi lakin yushtaratu li jawazil mashi syurutun sab'atun. Baik, boleh antum katakan sab'ata syara'id atau surutun syab'atun. Baik. Al-mashu, mashu itu apa? Tohara, dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika jatuh, tangannya patah, kemudian diperban. Apakah ketika wudu harus disiram? Tidak, cukup dimashu. Dimashu itu apa? Cukup dimashu, wamsahu, diusap saja. Berarti apa? Ini apa namanya? Allah memberikan rukhsah atau keringanan atau dispensasi kepada orang yang sakit. Maka asy-syariah yubna 'alal musamahah. Syariat Islam itu dibangun atas apa? Keluasan. Tidak harus begitu, tapi sulit begini, boleh begitu. Ya, kata orang Jawa ngono ya ngono, tapi ya aja ngono. Oh, nggak kuat puasa, kamu paksa untuk puasa, ya gimana, kan gitu. Baik. Nah, lah mengusap itu harus di atas, bukan di bawah. Ya, bukan di bawah. Kata Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu wa karramallahu wajhah, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana maskhul khuffi adnaha a'la min a'laha." Andai kata agama itu akal-akalan, nah, gitu kan? Dengan akal maka apa? Mengusap bagian bawah daripada sepatu khuf itu lebih baik daripada atasnya. Tapi prakteknya Rasulullah tidak mengusap di bagian telapaknya khuf, tapi apa? Di atasnya. Gitu ya. Nah, badalan an ghaslir rijlaini. Jadi ketika wudu tidak dighusl tapi cukup diusap. Begitu pula untuk masak itu tidak hanya ketika sahibul jabirah. Sahibul jabirah tadi orang yang kena perban, ya. Orang yang kena diperban, tapi juga boleh masuk itu ketika apa? Ketika orang dalam keadaan musafir atau dalam keadaan musim dingin. Musim sangat dingin. Antum belum merasakan musim dingin di Indonesia aman. Kalau musim dingin, wah, menyentuh air saja pantangan. Jadi apa? Kaki itu disepatuin agar apa? Agar tidak dingin. Boleh seperti itu, boleh walaupun tidak dalam keadaan musafir ketika ada musim dingin. Ya, ketika dalam musim dingin. Nah, sepatunya nanti syaratnya harus kuat lah, harus ini, harus itu. Itu kalau mazhab kita jumhur atau mazhab Syafi'i. Kalau mazhabnya Hanafi, awur-awuran, pakai kaos kaki aja boleh diusap khufnya, atau pakai sepatu biasa di khuf. Tapi mazhab jumhurul ulama ketat, tidak sembarangan kaki boleh diusap khuf, kecuali dia pakai apa? Khuf yang kuat, tidak mudah koyak. Taib. Fil wudu'i yawman wa lailatan lil muqim. Ya, kalau untuk orang mukim sehari semalam. Kita mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 malam, betul? Sampai jam 12 malam lagi. Itu kalau mukim. Berarti apa? Syaratnya nanti apa? Ketika udah jam 12 malam copot wudu lagi, habis itu dipakai lagi. Setelah itu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, boleh antum apa? Cuma sekedar diusap lagi. Wa salatata ayyamin bilayaliha lil musafir. Nah, kalau musafir 3 hari 3 malam. Top. Kemudian ada problem. Ustaz, saya musafir. Ya, tapi saya nggak lanjut di Surabaya, saya nginep di situ. Maka apa? Atamma masha muqimin. Dia harus mengusap, menyempurnakan seperti ngusapnya orang mukim, berarti cuma sehari semalam. Baik. Begitu pula orang mukim, ya, kemudian mau musafir kok nggak jadi, ya cuma sehari semalam faqat. Wa tabtadi'ul muddatu min intiha'il hadasi.
Ya, dimulainya mengusap khuf atau waktu dari berakhirnya hadas ba'dal lubsi. Antum sudah wudhu sempurna, kemudian apa? Memakai khuf, dihitung dari misalnya jam 12 tepat atau jam 12 lebih 5 menit, dihitung dari itu. Dihitung ketika Anda sudah tohara, wudhu atau mandi dan memasukkan apa? Kakimu kepada sepatu khuf, tidak sebelumnya. Tetapi mengusap khuf tersebut ada syarat-syaratnya, ada 7. Silakan dibaca. Ayyul basa al-khuffani ala taharatin kamilatin. Ayyul basa mabni majhul, al-khuffani naibul fa'il daripada apa? Al-yulbasu marfu' alamatu rafihi dhammah, alamatu rafihi al-alif. Baik, lanjut. Wa ayyakuna qawiyyaini wa ayyakuna mani'aini li nufudil ma'i min ghairi kharzi. Apa yang disebut nufudil ma'? Dari meresapnya air. Air tidak boleh meresap, Rek. Nah, kalau sepatu bisa meresap. Nah, maka apa? Khuf itu harus terbuat dari kulit yang tidak bisa, itu apa namanya? Nah, khuf. Dan khuf itu bentuknya itu loh, bentuknya itu lentur. Tidak seperti sepatu, lentur. Atau apa namanya? Lihat aja di Google sepatu khuf itu. Tidak seperti bentuk sepatumu itu, enggak. Jadi nanti khuf itu dimasukkan juga ke dalam sepatu, bentuknya hampir seperti kaos kaki tapi juga tidak kaos kaki. Baik. Jadi harus apa? Harus kuat, tidak koyak, menghalangi atau itu kan menahan air. Jadi nggak bisa meresap. Terus wa ayyakuna satiraini li mahallil fardi minal jawanibi wal asfali. Oke, jadi apa? Harus menutup basuhan wajib di dalam wudhu. Wudhu itu yang wajib apa? Kakinya itu sampai telapak kaki sampai apa ini? Mata kaki. Berarti khuf itu harus menutupi. Maka khuf kok selop? Nggak ada. Tadi khuf itu harus menutup mata kaki, ya. Wa alla yahsula lila bisihima hadasun akbar. Enggak boleh. Antum pakai khuf sehari habis itu apa? Junub atau berhubungan suami istri maka batal. Mandi habis itu taharah lagi, wudu lagi, dipakai lagi, dihitunglah lagi. Terus wa alla yadhhara syai'un min mahallil fardi wa alla tanhalla al-ura. Hendaknya apa? Alla yadhhara syai'un min mahallil fardi. Jadi tidak boleh kakinya nampak, tumitnya nampak, atau apa namanya itu ka'bunnya, mata kakinya nampak, tidak boleh. Jadi harus bisa menutup. Taib. Nah, kemudian syurutul wudu'i. Syurutul wudu'i 15. Al-Islam wat-tamyizu wan-naqa'u 'anil haidi wan-nifasi wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basharati wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyiru al-ma'a. Baik. Syurutul wudu, syarat wudu 15. Pertama al-Islam. Fal kafir la yajibu al-wudu. Orang kafir tidak wajib wudu. Buat apa wudu? Enggak mau ibadah. Karena wudu itu apa? Menjadi syarat sebuah ritual ibadah. Salat, apalagi baca Al-Qur'an, menyentuh Al-Qur'an. Apalagi? Tawaf. Apalagi? Enggak harus wudu. Apalagi? Masuk Islam wajib. Apa yang harus wudu apa? Orang menyentuh Quran, baca Quran. Orang apa? Salat, tawaf, apa lagi? Menyentuh istri? Enggak. Sudah. Ya wis, itu aja. Wat tamyiz dan tamyiz, maka wudunya anak kecil itu ya enggak sah walaupun benar. Ya enggak sah itu maksudnya ya yang enggak dianggap wudu gitu loh. Karena anak sholat ada juga anak kecil yang sholat tuh.
Kemudian apa? An-naqa, mana naqa? Suci daripada haid dan nifas. Antum wudu, wanita haid kok wudu, ya tetap enggak apa? Ya batal loh, karena dia berhadas besar, hadas besarnya enggak hilang. Kemudian apa? Wa amma yamna'u wusulal ma' ilal basyarah. Jadi menghilangkan sesuatu yang menghalangi air bisa sampai kepada apa? Kulit. Atau kena cat atau kena lakban. Lakban itu kena lakban di sini. Wudunya lakbannya diambil dulu. Kalau lakbannya diambil maka apa? Ya, air itu bisa nempel kepada apa? Tapi kalau enggak itu ya enggak. Saya ulang. Ya, fahimtum? Baik. Begitu ya. Jadi begitu pula cat ya, atau segala hal yang bisa menahan air masuk atau menyentuh pada kulit. Terus lanjut. Wal ilmu bi fardiyati wa alla yakuna 'ala al-udwi ma yughayyiru al-ma'a. Titik, hendaknya anggota badanmu tadi, tanganmu tadi atau wajahmu tadi tidak ada warna atau sesuatu yang bisa merubah sifat air. Itu ketika Anda wudunya di situ. Di situ itu kolam itu Anda wudu, terus tangannya kok najis atau tangannya tadi kena apa? Cat. Akhirnya airnya menjadi apa? Warna biru karena cat. Maka airnya menjadi apa? Thahirun ghairu mutahhir. Nah, ini berbicara tentang wudu yang kita wudunya di kolam. Tapi kalau wudunya di keran beda lagi. Ghairul mak gimana? Maknya habis hilang kan. Dipencet apa namanya, dibuka kerannya kan habis loh. Nah, ini itu peristiwa wudu seperti wudu di situ itu di kolam itu. Ya. Taib. Jadi kalau airnya nanti berubah maka hilang sifat toharohnya. Taib. Lanjut. Wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudihi sunnatun. Jadi wal ilmu bi fardiyati, ilmu mengetahui bahwa apa? Tahu hukum kefarduan wudu. Harus tahu. Wala ya'taqida fardhun min furudiha sunnatun. Dia tidak beranggapan bahwa sesuatu yang wajib itu dikatakan sunnah. Terus wal ma'u at-tahuru wa izalatun najasati al-ayniyati wa jaryul ma'i ala jami'il udwi. Kemudian selanjutnya wal ma'u at-tahur. Syaratnya wudu pakai apa? Air atau apa? Antum coba itu diteliti. Air itu kalau kemasan itu thahirun mutahhirun atau enggak itu? Jangan-jangan udah berubah itu. Udah disaring itu ya. Udah disaring, udah proses, jangan toh. Air kemasan. Waktu saya madzhab Hanafi aja Ustaz, wudu pakai teh aja boleh. Baik, itu perlu dibahas itu. Wa izalatun najasatil ainiyati, menghilangkan najis ainiyah. Apa najis ainiyah? Najis yang tampak secara mata atau bau dan rasanya. Ini kena kotoran misalnya. Ya harus dibersihkan dulu sebelum antum masukkan atau celupkan kepada kolam air itu. Wa jaryul ma'i. Terus ala jami'il udwi. Lanjut. Wa tahaqqul muqtadi in bana al-halu wa dawamun niyyati hukman wa adamu ta'liqiha wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Baik, selanjutnya Pak, jaryul ma'i ala jami'il udwi. Apa artinya? Airnya harus mengalir atas jasad anggota wudu. Maka kalau wudu kok antum ambil di situ, usap begini, ini nggak sah. Karena apa? Airnya tidak jaryu. Jaryu itu apa? Tidak mengalir. Jadi mengalir itu apa? Mengalir. Antum siram thread, airnya mengalir. Nah. Atau paling tidak antum kasih dikit terus airnya bisa mengalir. Itu namanya jaryul ma'i alaih.
Jadi syarat daripada membasuh loh, bukan mengusap. Membasuh itu airnya harus mengalir. Jadi antum siramkan air itu mengalir gitu, bisa netes. Tapi kalau antum usap, ambil air lah usap, air nggak mengalir itu. Ini bukan membasuh, tapi apa? Mengusap. Maka wudhu seperti itu tidak boleh, tidak sah, kecuali mazhabnya Maliki. Pokoknya begini itu ya wudhu. Ya, itu namanya ghuslun juga. Ya, dan ini dipraktekkan banyak di negeri Afrika Selatan ketika mereka kurang air. Satu aqua kecil itu bisa untuk wudhu 5 orang. Kok bisa dikit? Itu kalau Syafi'i enggak jariul ma, itu cuma diusap. Menurut kita diusap, tapi menurut mereka itu sudah namanya ghuslun atau membasuh. Baik. Kemudian apa? Wa tahaqququl muqtadi in banal halu wa dawamun niyyati hukman wa adamu taqliqiha wa dukhulul waqti wal muwala li daimil hadasi. Apa pengertian daripada tahaqququl muqtadi in bana al hal? Dan mentahqiqkan atau membenarkan ya al muqtadi in bana al hal. Apa artinya wa tahaqququ al muqtadi? Ay fa in lam yabin al halu fa wudhu'ul ihtiyas sahih. Menjelaskan bahwa Anda itu benar-benar butuh kepada wudhu. Tapi antum masih ragu tadi. Antara maghrib dan isya kayaknya belum batal, masih di musola. Maka nggak wajib wudhu. Ya, nggak wajib wudhu, nggak tahaqquq. Tapi kok benar-benar antum ngerasa kentut atau batal karena bersentuhan laki-laki dan perempuan, itu namanya tahaqququ bil al-muqtadi in banal hal. Tapi kalau fa'il lam yabin, tapi kayaknya kok gak batal saya, enggak wajib wudhu, tapi ala sabilil ihtiyat. Berhati-hati, jangan-jangan tadi saya sudah batal, maka apa? Saya wudhu lagi, dan hukumnya wudhu tersebut bukan wajib tapi sunnah. Wa dawamun niyyati hukman, selalu niat secara hukum. Ya, harus dawamun niat, tak boleh taklid. Nah, wudhu. Tapi nanti saya di tengah-tengah memutus niat saya nggak jadi wudhu, ya nggak boleh ditaklid, itu nggak boleh, digantung itu nggak boleh. Ya, sholat tuh bukan begitu. Sholat tuh antum gantungkan niat ketika sholat, nggak boleh, batal sholatnya. Allahu Akbar, nanti kalau hujan saya lari ambil jemuran, itu nggak boleh itu. Nah, ketika musim hujan, Allahu Akbar, nanti kalau gerimis saya langsung lari. Nah, itu batal itu, karena apa? Taklik, ya. Taklik menggantungkan niat itu tidak boleh. Ya, apalagi menggantungkan hati orang, nggak boleh. Nah, bagikan cinta digantuang indak batali. Apa itu? Cinta digantuang indak batali. Kalau enggak orang Sumatera enggak paham. Kalau saya kan paham. Saya orang Sumatera. Iya, ini wajah-wajah Sumatera. Lanjut, mana tadi? Wa dukhulul waqti, ya sudah masuknya waktu, sudah wadzan duhur ya wudhu. Wal muwala, harus berulang-ulang lidaimil hadasi, bahwa untuk orang yang selalu berhadas. Contohnya adik-adik, orang berhadas itu ada daimil hadas, orang yang memang per setiap sekian detik dia selalu keluar kencingnya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu karena penyakit. Di tengah-tengah wudhu itu dia batal wudhunya. Maka nanti ketika mau sholat isya wudhu lagi, mau sholat wudhu lagi. Karena apa? Dia daimul hadas, maka niatnya dia wudhu bukan li raf'il hadas, tapi apa? Listibahati bihis sholat, untuk agar saya boleh sholat. Nawaitul wudhu alistibahati bihis sholat. Dulu saya pernah lomba dengan teman saya dari Bekasi waktu di Mesir. Pokoknya kuat-kuatan belajar di Masjid Al-Azhar.
Kita itu biasanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam tidak keluar dari masjid belajar. Nah, kuat-kuatan belajar. Nah, dia itu apa? Dia itu dalam sehari semalam bilang ke saya agar tidak setiap kali itu pergi ke kamar mandi untuk buang air. Sehari semalam cuma cukup satu aqua kecil. Tadi dia minumnya cuma segitu. Itu dilakukan berhari-hari, sebulanan lebih. Akhirnya ginjalnya kena. Ketika ginjalnya kena, maka apa? Periksa ke dokter, divonis ya tadi kena penyakit apa? Tadi. Dan dia harus apa? Harus setiap hari minum air minimal 18 liter. Jadi antum minum yang banyak ya. Minum yang banyak. Alhamdulillah saya enggak minumnya segitu. Lah itu dia yang itu namanya daimul hadas. Ya, ceritanya dia ya apa? Ya bukan jadi dalam semenit itu bisa kencing berapa kali? Dalam 1 menit. Selalu keluar air kencing. Ya karena tadi gara-gara apa? Ya ginjal tadi. Adik-adik ya minum yang banyak ya, minum air, minum es juga boleh kalau punya uang ya. Minum es juga boleh ya. Jadi orang yang daimul hadas harus selalu wudu lagi. Sunanul wudu'i, ayo baca. Sunanul wudu'i kathiratun minha as-siwaku wat-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini wal madmadatu wal istinshaku bacanya gitu. Wal istinshaku wat tasrithu wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini wal muwalatu wat tayamunu wa italatul burrati wa tahjilu wa dzikru ba'dahu. Wa dzikru ya, bukan wa dzakaru ba'dahu. Beda artinya. Sunanun jamak daripada sunnatun. Sunanul wudu'i katsiratun. Sunnah wudu itu banyak. Minha siwak. As-siwaku qabla al-wudu' wa laysa ba'da al-wudu'. As-siwaku qabla al-wudu'. Wa tasmiyatu, membaca tasmiyah ketika apa? Inda ghaslil kaffaini, ketika Anda membasuh dua telapak tangan. Wa ghuslul kaffaini, membasuh dua telapak tangan. Dilanjutkan dalam fikih matan takrib qabla idkhalihimal ina'a, sebelum dicelupin ke situ dibasuh dulu tangannya. Barangkali saja tadi ada apa namanya dan najisnya. Kalau najis airnya nanti jadi najis. Tapi kalau wudunya nggak nyelup ya bisa jadi sunnah ini tidak ada. Karena apa ya begitu? Karena pakai keran. Baik. Wal madmadatu, berkumur-kumur. Kemudian ada lagi dilambutkan wal madmadatu wal mubalaghatu fi. Apa madmadah tapi apa dilebih-lebihkan. Wal istinsyaqu wal mubalaghah fihi, ya lebih sunnah lagi dilebih-lebihkan dalam berkumur, kecuali fi halatis siyami, dalam keadaan puasa. Jangan disengaja masuk ya. Wa taslisu, bertiga kali. Wa masu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Wa masul udhunain, dua telinga. Wa takhlilu asabi'il yadaini wa rijlain, apa? Menyela-nyelai jari jemari dua tangan dan kaki. Mulai dari kanan begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya itu praktek fikihnya begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habis itu juga dari kaki juga seperti itu. Nah, himat saya kesuwen. Sok kemari kan.
Tapi kalau fikih itu apa? Begitu. 1, 2, 3. Menurut saya ini ribet. Menurut saya ribet. Kesuwen mas. Nah, lemari kan? Ya. Nggak tahu nih ahli fikih ini tujuannya apa? Kenapa harus dimulai dari sini? 2, 3, 4, 5, 6. Dah lah, selesai. Pokoknya tujuannya tercapai, selesai. Baik. Wal mualatu bersambung, tidak boleh disertai dipisah dengan kegiatan yang lain. Habis basuh muka balas SMS, habis basuh tangan kemudian teleponan, enggak, lanjutkan. Ya. Wat tayamunu, apa tayamun? Mendahulukan yang kanan. Wa ila talatul ghurrati tahjid, dan memperpanjang atau melebihkan basuhan kaki sama tangan. Karena nanti itu akan menjadi tanda kamu di akhirat. Ini kok tangannya bersinar, kakinya bersinar, wajahnya bersinar. Taib wa dzikru ba'dahu, membaca doa. Doanya bagaimana? Doa setelah wudu gimana? Hafal enggak? Ayo sama-sama. Iya. Baik. Sudah. Ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Kemudian antum baca aja kitab akhlak. Contohnya misalnya Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Itu banyak nanti ada hadis-hadisnya di dalam syarahnya. Orang tuh kalau wudu basuh tangannya, maka setiap air yang mengalir atas tangannya, yang keluar dari tangannya, habis basuh tangannya, muka, semuanya akan beristighfar untuknya ila yaumil qiyamah. Nah itu ada gitu-gitu. Itu namanya Bidayatul Hidayah. Antum silakan baca kitab. Atau dulu kan dipelajari di sini ya sama Ustadz Jadi wudu kita itu bermakna, maka sholatnya bisa khusyuk. Makruhatul wudu'i. Makruhatul wudu'i kathiratun minha tarkut tayamuni wa tarkul madmadati wal istinshaqi wa ziyadatu ala thalathi wal nabasu anha wal wudu'u minal ma'i ar-rakidi wal wudu'u min fadlil mar'ati wal israfu fihi bisabbi. Ingat nih, jarang air jangan israf. Wudu kerannya dibuat yang banyak yang dibuang daripada yang dipakai wudu. Kata Nabi ketika lihat orang kayak gitu itu dimarahin sama Nabi, jangan begitu. Kemudian sahabat mengatakan, afil wudu'i israfun ya Rasulullah, apa wudu itu ada yang berlebih-lebihan? Rasulullah menjawab, wa in kunta ala nahrin jarin, ya walaupun kamu wudunya di sungai yang mengalir, itu loh Anda disuruh iqtisad atau berhemat air. Baik, itu saya garis bawain itu aja. Ya, yang lain silakan baca sendiri. Wal israf fihi bisabbi, dituang. Wudu itu 10 gayung enggak cukup. Mong. Nawaqidul wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atun. Al-awwalu al-khariju min ahadi sabilaini illa al-maniyah. Taib, nawaqidul wudu. Nawaqid jamak daripada naqidun, jamaknya nawaqid. Pertama, sesuatu yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Illa al-maniyah. Taib. Ya, bisa fusaun, bisa duratun. Apa artinya fusaun? Kalau duratun, apa bedanya fusaun sama duratun? Apa? Kentut ada ekornya, Ustaz. Kentut ada ekor. Gimana maksudnya? Ekor apa?
baru itu. Ada yang kentut keluar juga. Nya. Yo itu bukan kentut namanya. Jadi fusa itu kentut tapi tidak bersuara. Tapi kalau durot itu apa? Suara tapi suara kentut tapi bersuara. Ya. Contohnya Bang siapa? Bang Fadil atau Bang Rojul kentut bunyinya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya durot. Makanya hadisnya ada hadis Nabi SAW. Jadi ada kentut itu ada ketika syaitan itu dengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syaitan itu lari kencung. Dia menangis, ya wailali umir ibnu Adam bis salati fa shalla falahul jannah. Oh celakalah saya, anak Adam diperintah sholat, sedangkan saya tidak. Lari dia dengar adzan tuh lari. Maka antum dengar adzan kok lari, syaitan. Lari, telinganya ditutup, kemudian setan tersebut itu apa? Durotun. Apa durotun? Kentut dengan suara yang besar sampai dia tidak dengar kentut. Mungkin begitu kan? Nggak dengar suara adzan, maka antum kok nggak mau dengar suara adzan ya jangan-jangan. Lah ketika selesai adzan, maka apa? Maka syaitan tersebut datang lagi menggoda manusia. Baru adzan, santai aja bro, santai aja. Jadi kamu habis adzan tuh digoda oleh syaitan, santai, ngopi dulu, ya disumet dulu, ya nikmatur ruku'i ba'dad dahri. Itu hadis maudhu. Nikmatnya rokok setelah dahar, apa dahar? Makan. Kemudian apa? Ketika qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika itu apa? Setan lari lagi, gak mau dengar apa? Dan sampai lari masafatul qasar, jauhnya sampai 85 km. Kemudian apa? Kentut dengan suara yang besar sehingga dia tidak Kemudian kok adzan apa kok? Iqamah. Ketika selesai iqamah, sholat datang setan datang lagi kemudian menggoda anak Adam yang sholat, fayudzakiru bima yansahu qabla sholat. Kemudian apa? Dia mengingatkan segala hal yang dia tadi lupa sebelum sholat. Makanya kamu sholat kok ingat nih, mana tadi uang saya? Berarti antum diingetin syaitan. Baik setan itu ya, berarti ngingetin kamu. Baik ya. Enggak baik karena lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala, ingat barangnya. Baik. Asani zawalul aqli illa binaumil mumakkini maq'adahu min mahalli qu'udihi. Baik. Hilangnya akal sebab tidur atau yang lain. Contohnya lagi yang lain apa? Bitanawulu suka atau bitanawuli as-sukari, memakan atau minum sesuatu yang memabukkan, habis itu ngefly. Tidur juga termasuk zawalul aqal, junun juga zawalul aqal. Kecuali tidur yang mungkinun maq'aduhu, yang apa nih, pantatnya itu tetap tidak bergoyang-goyang. Kalau bergoyang-goyang maka apa? Dipastikan apa? Kentut atau batal wudunya. Maka kalau di musola ada sekali kok tidurnya begini. Ini loh, ini di atas begini. Batal tak? Batal.
Tapi kalau masih tetap begini, ngantuk gini-gini, tidak apa-apa itu. Tidur begini-begini. Tapi kalau kepalanya sudah di atas, udah di bawah, bokongnya sudah diangkat, ini sudah beda lagi. Tuh Mbak Yahya ini, wa Gunawan wa Zumalauha. Baik, lanjut as-salisu. Al-thalisu iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati al-kabirain al-ajnabiyyain min ghairi ha'ilin. Bertemunya atau bersentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Kalau anak kecil tidak apa-apa. Ajnabiyah ini yang tidak mahramnya. Kamu ketemu temanmu atau orang lain bersentuhan, maka apa? Maka batal wudunya kecuali ada hail atau ada pembatas antara kamu dan itu. Baik. Warabiu Ar-rabi'u masu qubulil adami aw halqati duburihi fi badani rahati aw butunil asabi. Ya, keempat, menyentuh kemaluan anak Adam dengan telapak tangan, baik kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Yat kemaluan Fayat. Nah, kalau dilihat saja tidak batal. Nah, kalau disentuh beda lagi. Kemudian apa, dalam kitab Imam Syafi'i mengatakan menyentuh kemaluannya hewan tidak membatalkan wudu. Kemaluannya hewan. Bukan dengan apa? Bukan dengan dhahirul kafain. Kalau begini ini tidak membatalkan wudu. Kemudian tadi sebentar ya, tadi yang ketiga, mashu basyaratai rajuli al-mar'ata. Tadi apa? Di anggota-anggota yang madhannatun lisyahwah. Tapi anggota badan yang tidak madhannatun lisyahwah maka tidak batal wudunya. Nyentuh rambutnya, nyentuh kukunya, jadinya gimana? Ini kuku ketemu kuku ini, nah nyentuh begini, ini tidak batal wudu itu. Ini silakan dipraktekkan, yuk kamu tak sentuh ya. Nah, atau misalnya di musola sama perempuan ini batal wudunya tidak batal, tapi tak tempeleng kamu ya. Kamu ngajak perempuan ke musola begini, ini mempraktekkan tidak batal, ya nggak batal wudu, tapi apa? Tak tempeleng gitu. Ini beda lagi hukumnya, ya. Jadi hukumnya beda, bukan masalah batal wudu atau tidak. Jadi fikihnya beda. Seperti ada orang tanya kepada Imam Ghazali, Syekh Ghazali, ya Syekh, apa hukumnya orang nggak sholat? Dia jawab apa? Bukan haram, bukan enggak. Hukumnya orang nggak sholat itu apa? Kamu aja sholat. Hukumnya apa nggak sholat? Kamu aja sholat. Kemudian apa? Kun da'iyan la qadiyan. Jadilah kamu mengajak orang untuk berbuat ibadah atau sholat. Jangan menghukumi orang, jangan menjadi qadhi. Kalau hukum fikih, apa hukum orang nggak sholat? Murtad, kafir. Rasulullah jelas mengatakan farqul bainal mu'mini wal kafiri as-shalah. Tapi kalau kamu ditanya nih, apa hukumnya orang nggak sholat? Ya kamu aja sholat. Ya tadi, apa hukumnya Ustaz? Ya, laki-laki perempuan bersolat, bersentuhan atau menyentuh rambutnya. Hukumnya apa? Apakah batal wudunya? Kalau saya ditanya begitu, tak tempeleng Mas. Ngerti tempeleng? Gua gambar loh. Dah, bukan masalah wudu tidak wudu. Lanjut. Ma yahrumu ala man intaqada wudu'uhu. Yahrumu ala man intaqada wudu'uhu arba'atu asya'. As-salatu wat-tawafu wa massul mushafi wa hamdu. Haram bagi orang yang tidak punya wudu, salat, tawaf, menyentuh Quran dan membawa Quran. Membawa Quran bi qasdil Qur'ani wahdah. Saya garis bawah ya. Membawa Quran bi qasdil Qur'ani wahdah.
Tapi kalau di tas itu ya ada HP, ada handphone, ada apa lagi? Ada charger, ada laptop, ada buku. Antum tuh bawa Quran atau bawa isi tas? Tapi kalau membawa biqasdil Quran wahdahu, saya baca begini ya, ada beda lagi. Sekarang Quran Android gimana? Quranmu ada, Androidmu ada Qurannya atau enggak? Kalau enggak ada, hati-hati. Belum di-download, wajib di-download. Jangan yang di-download itu aplikasi-aplikasi Mobile Legend lah. Aplikasi Quran enggak ada. Antum itu membawa Quran atau membawa handphone? Kalau biqasdil Quran wahdahu berarti antum bawa, antum enggak wudu atau antum kamar mandi bawa handphone, itu hukumnya haram. Tapi disebut apa namanya, bawa Al-Quran wahdahu ketika di HP bisa jadi ketika memang Anda lagi buka aplikasi apa? Al-Quran sengaja dibuka dibawa ke kamar mandi. Itu beda. Karena sebenarnya itu bukan Quran tapi apa? Seperti hakibah. Ya, ada pulpennya, ada bukunya, ada apa lagi? Ada handphonenya dan macam-macamnya. Begitu pula di dalam HP tidak hanya Quran wahdah, tapi banyak, ada YouTube-nya, ada TikTok-nya, ada apa lagi? Facebook-nya, apa lagi? Game-game itu apa? FF. Ganteng doang nggak bisa main FF. Ya, dijawab gimana? Ganteng doang nggak bisa ngaji. Selain FF itu apa? PUBG. Apa? PUBG. Terus apa lagi? PES. Oyo apa Oyo? Ada game Oyo di Facebook di apa? Ada ya? Oyo. Apa itu? Ya nggak tahu. Hanya orang-orang yang nalarnya di luar nurul yang paham. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فانقذنا ربنا انفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم مثلنا في طريقتهم ومعافاتهم من